Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Rasulullah SAW telah mengucapkan 3 sumpah. Sumpah itu sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita sekarang ini. 3 sumpah ini tentunya tidaklah main-main, karena beliau menyebutkannya atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumpah 3 perkara tersebut terjadi menjelang wafat. Kita sebagai umatnya tentunya wajib mengetahui 3 perkara tentang sumpah yang pernah beliau ucapkan itu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Ada 3 perkara yang aku bersumpah atas ketiganya, yaitu tidak berkurangnya harta karena sedekah, maka bersedekahlah. Tidaklah seseorang yang memaafkan perbuatan orang yang zalim kepada dirinya, melainkan akan Allah tambah dengan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang yang membuka pintu atas dirinya untuk meminta-minta kepada manusia, melainkan akan Allah buka untuknya pintu menuju kefakiran." Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bazzar. 1. Harta tidak berkurang karena sedekah. Hal ini merupakan sumpah Rasulullah yang pertama. Segala amalan soleh berupa sedekah, infak dan zakat yang dilakukan di jalan Allah Ta'ala tidak akan membuat kekayaan dan kepemilikan harta seseorang berkurang. Justru sebaliknya, dengan bersedekah rezeki yang didapatkan akan bertambah berkali lipat. Oleh karena itu Rasulullah SAW sangat menyarankan umatnya untuk selalu bersedekah dalam bentuk apapun. Karena sesungguhnya bersedekah adalah salah satu jalan di antara beberapa jalan dakwah. Dalam hal ini Allah tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan seseorang dalam bersedekah walaupun secuil apapun. Maka tetaplah Allah akan membalaskannya dengan pahala yang sangat besar. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka dan mereka akan mendapat pahala yang mulia." Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar jarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan seberat jarrah, niscaya dia akan mendapat balasannya. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. 2. Orang yang bersabar di atas penganiayaan diberikan kemuliaan. Di antara hikmah adanya orang yang zalim adalah anjuran bagi kita untuk berlaku sabar dan tidak meladeni kezalimannya tersebut. Sumpah Rasulullah yang kedua ini secara tidak langsung akan menjadi penawar bagi orang yang teraniaya. Bukan hanya sekedar penawar, namun kemuliaan tinggi di sisi Allah lah yang ditawarkan. Maka percayalah bahwa Allah tidak akan memandang remeh orang-orang yang bersabar dari penganiayaan terhadap dirinya, melainkan ganjaran besar yang menanti. 3. Meminta-minta merupakan pintu kefakiran. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mencari rejeki dengan cara yang terhormat dan mencela budaya meminta-minta. Oleh sebab itu, Islam memandang mulia orang-orang yang berusaha mencari rejeki secara halal. Dan sebaliknya, bila mendapatkan harta hasil usaha mengemis bukanlah sesuatu yang patut untuk dibanggakan. Bahwa Rasulullah SAW sendiri pernah menyebutkan bahwa seseorang pemuda yang datang menjumpai Rasulullah untuk meminta balasan kasihan berupa uang, namun Rasul menyuruh pemuda ini untuk membawa tali tambang lalu pergi mencari dan mengumpulkan kayu bakar, lantas dibawa ke pasar dan dijual. Kemudian uangnya digunakan untuk mencukupi keperluan diri. Maka hal itu lebih baik daripada orang yang meminta-minta yang terkadang diberi dan terkadang ditolak. Sahabat yang beriman, demikianlah 3 sumpah Rasulullah bagi seluruh umatnya. Sekarang tinggal bagaimana sikap kita menghadapinya. Apakah berusaha untuk menjalankannya atau tidak? Dan sungguh beruntunglah orang-orang yang mampu mengamalkan perintah dan anjuran Rasulullah SAW tersebut. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tentu kita ingin selalu meneladaninya sehingga di akhirat kelak beliau mengakui kita sebagai umatnya. Oleh karena itu, kita harus merenungi sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Sya'labah Al-Husaini. Ia berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling aku sukai dan paling dekat denganku di akhirat adalah orang yang baik akhlaknya. Sedangkan orang yang aku benci dan paling jauh dari aku adalah orang yang buruk akhlaknya, banyak bicara, sombong, dan bicaranya kasar." Hadis itu menerangkan kriteria orang yang dibenci Rasulullah dan berada paling jauh adalah mereka yang buruk akhlaknya, banyak bicara, sombong, dan bicaranya kasar. 4 kriteria itu patutnya kita jauhi agar kelak bisa bersanding dan dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buruk akhlaknya adalah kriteria pertama yang dibenci dan paling jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang berakhlak buruk tentu bertolak belakang dengan ajaran Islam. Rasulullah saja diutus untuk memperbaiki akhlak. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Kriteria kedua adalah dia yang banyak bicara. Selain menghabiskan banyak waktu, perilaku ini bisa menjerumuskan diri pada urusan yang tidak berfaedah. Di antara bahan pembicaraan yang mendorong seseorang banyak bicara adalah pembicaraan yang tidak penting. Hadis dari Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian banyak bicara tanpa berzikir kepada Allah, karena banyak bicara tanpa berzikir kepada Allah membuat hati menjadi keras, dan orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang berhati keras." Hadis riwayat Tirmidzi. Ketiga adalah ia yang sombong. Perilaku ini lebih sering menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Seseorang yang sombong pasti memandang dirinya berada di atas kebenaran dan merasa lebih di antara yang lain. Perilaku tersebut bertentangan dengan ajaran Islam berdasarkan Quran Surat An-Nahl ayat 23. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Kriteria keempat adalah ia yang bicara dengan kasar. Perilaku seperti itu banyak menyakiti orang sekitar, sengaja atau tidak sengaja. Namun alangkah lebih baiknya jika kita bisa bersikap santun pada semua orang. Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam sunnahnya di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat di timbangan kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Dan sungguh-sungguh atau benar-benar Allah benci dengan orang yang lisannya kotor dan kasar." Sahabat yang beriman, itulah 4 kriteria yang dibenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita terhindar dari keburukan dan dibenci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.